Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tim reformasi transformasi Polri selaras dengan komite reformasi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Tim internal ini akan melaksanakan rekomendasi dan masukan untuk pembenahan institusi Polri. Kapolri menjelaskan tim reformasi transformasi Polri akan bekerja beriringan dengan komite reformasi kepolisian. Langkah ini diharapkan mempercepat akselerasi pembenahan agar Polri semakin profesional dan transparan. Tim akan menerima masukan dari pakar, pengamat hingga koalisi masyarakat sipil. Polri siap menjalankan rekomendasi dan masukan yang dihasilkan Komite Reformasi Presiden. Kapolri meminta dukungan publik agar Polri semakin baik dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Bisa mempercepat atau mengakselerasi. Masih Polri kan dari kemarin sudah saya jelaskan bahwa di dalam beberapa penjelasan pada saat kita bertemu pakar, ketemu para ahli, dan pada saat wawancara saya bahwa tim akselerasi transformasi reformasi yang dibentuk Polri ini tentunya selaras dengan apa yang dibentuk oleh Bapak Presiden, yaitu Komisi Reformasi Polri. Dan tim ini tugasnya nanti melaksanakan rekomendasi, mengidentifikasi masalah, dan kemudian mengimplementasikan apa yang akan menjadi rekomendasi. Pemirsa, reformasi transformasi Polri saat ini menghadirkan dua tim. Tim internal Polri dan Komite Reformasi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini memunculkan pertanyaan seberapa efektif ketika pembenahan harus berjalan dengan dua tim berbeda. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bergabung bersama dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji. Selamat siang, Prof. Suparji. Ya, Mas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Prof, sudah ada tim transformasi reformasi internal Polri, tapi juga ada pembentukan komite reformasi yang dibentuk oleh Presiden. Dua tim ini apakah perlu sampai dua dan efektif nggak kira-kira? Ya, pertama saya kira patut dipertanyakan juga kenapa sampai ada dua gitu loh. Tetapi ya kalau itu sudah terbentuk kan memang tidak ada yang bisa melarang kan. Tinggal sekarang bagaimana kerjanya gitu ya, bagaimana hasilnya gitu. Jangan sekedar ada dua tim tetapi kemudian hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Bahwa yang utama adalah adanya kesadaran ya untuk kemudian mereformasi, transformasi gitu ya. Dan kesadaran ini tentunya harus diikuti dengan komitmen kan, jadi sekedar political will, tidak ada political commitment, dan diikut juga dengan actionnya, political action. Jadi harus ada integrasi antara political will, political commitment, dan political action dalam konteks melakukan reformasi Polri kan. Karena apa? Karena bahwa yang sekarang ini terjadi, ada sebuah keinginan yang cukup kuat gitu ya terhadap berbagai persoalan Polri untuk segera diselesaikan. Termasuk saya kira juga penting adalah bagaimana reformasi transformasi Polri itu atau transformasi reformasi Polri itu mampu menyentuh akar persoalan. Sehingga kemarin kejadian 25, 28 Agustus kemarin itu bisa tidak terulang lagi ke depan gitu loh. Ya. Bisa diantisipasi ya, kemudian bisa ditemukan akar persoalannya. Karena jangan sampai ketika kita atau kemudian ada keinginan melakukan reformasi atau transformasi reformasi Polri, tapi kemudian tidak melihat persoalannya gitu loh. Bahwa ini kan dipicu oleh persoalan kemarin gitu kan. Nah persoalan kemarin itu kan nggak ada kejelasan kan dalam konteks ada keinginan membentuk tim independen, tim investigasi kan itu, tim gabungan pencari fakta yang independen itu kan nggak terrealisasi sampai sekarang kan. Bahwa sekarang yang terjadi kan hanya dalam konteks penegakan hukum. Kita apresiasi langkah Polri bahwa banyak orang yang sudah ditangkap, ada yang diproses hukum, tetapi juga harus selektif kan, bahwa ketika hanya menyampaikan aspirasi dan tidak ada niat jahat gitu ya, mestinya juga tidak sampai dikriminalisasi. Jadi poin saya adalah bahwa bukan persoalan dua atau satu, tetapi adalah bagaimana membangun kohesivitas, kolaborasi dua institusi, dua
dua bentukan tadi itu, dan yang juga penting adalah bagaimana mampu mengangkat akar persoalannya kan gitu. Ya. Jadi akar persoalannya apa yang terjadi, apakah aparaturnya, apakah budayanya, atau apakah aturannya, itu yang dikelirkan gitu Baik. ya. Ya, ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang disebut oleh Mensesnek Prasetyo Hadi sudah bersedia bergabung dengan tim reformasi di tubuh Polri ini. Setidaknya Mahfud MD mengatakan fokusnya ada 3, Prof. Suparji. Dari segi strukturalnya, instrumental, dan juga kultural. Tapi kalau nanti ada 2 tim yang berjalan, tim yang mana yang nantinya akan lebih fokus mengatasi tiga fokus tadi begitu? Bukankah nanti seiring berjalannya bisa terjadi potensi tumpang tindih, Prof. Suparji? Ya, potensi tumpang tindih saya kira mungkin terjadi kan, karena tidak ada sebuah pembagian tupoksi yang jelas ya. Tumpang tindih itu bisa diminimalisasi ketika sudah ada tupoksi yang jelas, 2 lembaga tadi itu atau 2 tim tadi itu, misalnya yang dibentuk Polri fokus di mana, yang dibentuk Presiden fokus di mana. Nah, kalau kemudian ternyata tidak ada kejelasan masing-masing lembaga tadi itu, ya ada potensi tumpang tindih gitu loh. Dan ini juga memang menurut saya ini adalah sebuah sejarah baru ya, ketika kita melakukan sebuah reformasi, akhirnya dibentuk 2 tim ini tadi. Maka sebetulnya kenapa ini juga bisa sampai terjadi gitu? Apakah adanya ketidakpercayaan gitu ya pada bentukan ini atau sebaliknya? Nah, kalau itu kemudian yang menyadari pola pembentukan itu menjadi sesuatu yang patut disayangkan kan gitu loh. Bagaimana kita bisa melangkah maju ke depan secara efektif ketika kemudian tidak terbangun sebuah saling kepercayaan gitu, antara institusi. Jadi saya prediksi bahwa ketika memang argumentasinya ini bisa saling melengkapi, tetapi kemudian tidak ada sebuah pembagian yang jelas, yang terukur gitu ya, maka potensi tumpang tindih akhirnya menjadi tidak sebabkan mana yang mau diikuti gitu, mana rekomendasi mana yang mau diikuti gitu. Nah, ini Baik. sebetulnya juga perlu peran dari DPR gitu ya, untuk kemudian mengatasi dua tim yang dibentuk ini supaya kemudian lebih sesuai dengan harapan gitu loh, bahwa ini kan juga menjadi persoalan kan ketika ada satu keinginan melakukan efisiensi, tapi ternyata untuk melakukan sebuah reformasi saja sampai ada 2 institusi, kan menjadi Baik. sesuatu hal yang kontradiksi gitu loh. Jadi ini Ya. mestinya tidak terjadi gitu loh. Ya. Baik, Prof. Suparji, yang menarik juga adalah terkait saya melihat sosok-sosoknya. Jadi dikatakan Mahfud MD bersedia masuk, lalu kemudian ada kabar bahwa mantan Ketua MK Jimli Asyidiki juga disebut namanya akan masuk tim tersebut, dan juga beberapa nama mantan Kapolri, tapi belum detail siapa-siapa saja mantan Kapolrinya. Ada mantan internal Polri, ada juga eksternal Polri. Bagaimana kemudian 2 entitas yang berbeda ini, eksternal dan internal ini, bisa kemudian berkolaborasi untuk kemudian bisa mencapai apa tadi, tujuan-tujuan tadi untuk bisa mereformasi di tubuh internal Polri, Prof. Suparji? Ya, bahwa penggabungan ya, misalnya dua sumber tentang rekrutmen tadi itu di dalam maupun di eksternal Polri, saya kira memang akhirnya bisa menyempurnakan tentang temuan atau kinerjanya nanti gitu loh. Tinggal bagaimana guidance arah mau yang dituju gitu ya, dan sejauh mana efektivitas tentang rekomendasi nanti akan dirumuskan gitu. Karena ya kita juga patut secara objektif bahwa kadang-kala banyak rekomendasi ya yang kemudian kan tidak dilaksanakan secara efektif kan. Bagaimana ketika pada pemerintahan sebelumnya ini, ada di akhir-akhir pemerintahan kan juga sempat ada semacam reformasi secara keseluruhan kaitan dengan hukum dan lain sebagainya. Tapi kan tidak ada sebuah indikator-indikator tercapai yang secara terukur gitu loh. Jadi persoalan bangsa kita kan sebetulnya kita gemar bikin tim, kita gemar bikin rekomendasi, tetapi mengawal rekomendasi dan kemudian menilai tentang hasil rekomendasi itu tuh tidak dilakukan secara otentik, secara nyata. Artinya bahwa ketika kemudian kita bicara soal temuan, saya kira dengan menggabungkan 2 sumber tadi itu, saya kira akan lebih baik ya. Tapi bagaimana bahwa
dengan adanya tim yang dibentuk tadi itu bisa dieksekusi gitu loh. Rekomendasinya tadi itu bahwa betulnya kan ya ini ya cukup nampak kan sebetulnya bahwa sebetulnya tim ini kan membuat sebuah pendataan aja yang lebih lebih akurat, tetapi kan problem yang kita tangkap sekarang kan juga sudah kelihatan kan bagaimana soal masalah profesionalisme, soal budaya, ya soal koordinasi, nah soal kolaborasi dengan institusi yang lain itu kan sebetulnya sudah nampak kan bahwa persoalan yang cukup serius kan bagaimana nanti rekomendasi itu bisa menghasilkan mencegah adanya tentang ekosektoral gitu loh ya. Kalau ekosektoral kelembagaan kita itu kan belum mampu teratasi gitu loh. Bagaimana konsep penegakan hukum kita itu terjadi sebuah kreasi yang baik gitu. Itu menurut saya rekomendasi ini akan sangat baik ya ketika kemudian bisa membangun sebuah pola untuk bisa mencegah terjadinya sebuah ekosektoral antar institusi kita gitu ya. Baik. Ya, yang terpenting juga adalah bagaimana kemudian ini tidak hanya sebagai sebuah simbol pembentukan institusi saja atau tim saja, tapi lebih kepada itu bagaimana bisa menyelesaikan sejumlah permasalahan internal yang selama ini disuarakan oleh masyarakat. Terima kasih Guru Besar Ilmu Hukum UAI, Prof. Suparji telah bergabung bersama kami di Metro Siang.